ini sumur Kemandungan ini airnya difungsikan untuk satu suro. Atau satu Muharram itu artinya pencucian benda-benda pusaka. Oh, di sini iya. Tempat pencuciannya, Pak? Enggak, maksudnya airnya yang airnya diambil. Oh, iya. Airnya yang diambil itu, di sini. Iya, airnya difungsikannya itu. Bismillah. Ini walaupun musim kemarau berkepanjangan, alhamdulillah airnya sumur ini airnya nggak pernah kering, nggak pernah surut. Oh gitu. Iya. Tetap agung ya, Pak? Iya. Mohon maaf, mau foto di sini nggak, di depan? Boleh, Pak. Sini saya bantu. Iya, bentar, Pak. Luasnya. Luasnya berapa, Pak? 25 hektar. 25 hektar. Iya. Mohon maaf, Bapak Ibu, tiketnya warnanya apa? Warnanya biru. Oh iya, biru. Kalau biru untuk area dan museum, walaupun tiketnya untuk area dan museum, tapi kalau Bapak ada niat mau ke Patilasan, ke sumurnya dengan keraton awalnya itu boleh, tergantung dari niatnya, nanti di sana ada tiketnya lagi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yuk, kita langsung. Iya. Nah, ini ada Langgar Agung. Di Langgar depan itu artinya musola, Agung itu artinya besar. Oh gitu. Sampai sekarang ini masih difungsikan pertama untuk sholat, Iya. kedua untuk upacara di bulan Muludan keluarnya panjang jimat, ketiganya masih difungsikan untuk sholat id. Iya, oh sholat id. Ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, ini dinamakan pintu geledegan. Jadi waktu zaman dulu itu ada dua penjaga, suaranya itu sangat besar sekali. Jadi seperti kayak petir atau kayak geledek. Makanya dinamakan pintu geledegan. Oh gitu. Ya. Mohon maaf, mau dipoto di sini nggak? Boleh. Nanti background keratonnya kelihatan. Iya. Ntar. Tanjung ada ke siapa ya? Udah pernah ke sini Bapak Ibu? Kalau sini berapa nih? Sering ke sini, cuma soalnya ada teman di dalam. Nah, ini dinamakan Taman Bundaran Dewan Daru. Makanya bisa dinamakan Taman Bundaran Dewan Daru karena dikelilingi oleh pohon Dewan Daru. Pohonnya itu mirip seperti cemara ini. Ini yang masih mudanya. Oh itu. Iya, Dewan Daru. Kalau Jogja namanya Gaharu. Oh itu Taman Taman Dewan Daru. Dewan Daru. Oh gitu. Iya. Ini difungsikan pertama untuk pembuatan tasbih dan gelang. Keduanya kalau dibakar itu bau wangi atau bau harum. Masya Allah. Gitu. Ya, nanti kita kesini ya, foto-foto di dalam. Nah, ini ada patung kecil, namanya patung Lembu Nandi. Ini simbol atau lambangnya agama Hindu. Lembu itu artinya sapi. Sapi kalau di Hindu disakarkan, didewa-dewakan atau disucikan. Nah, ini ada meja batu dari Gujarat, dari kerajaan Kalingga, dari India, yang membawanya itu dari Gubernur Dr. Raffles dari Inggris. Dan juga yang telah menemukan bunga bangkai yang ada di Bengkulu, bunganya itu yang bernama Rafflesia alnodi. Oh gitu. Nah, itu ada dua macan putih, itu simbol atau lambangnya Pajajaran. Jadi keraton Kesepuhan ini sebagai penerusnya dari kerajaan Pajajaran, tapi yang meneruskannya itu putra mahkotanya Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walangsungsang. Dan dia mendapat gelar yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Mbaku Cirebon. Nah, ini ada dua meriam, namanya Nyi Santomi dan Ki Santoma. Itu persembahan dari Prabu Kabunangka Pakuan Kerajaan Galuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mau foto di sini nggak? Iya Pak. Boleh. Iya. Nanti bergantian ya. Iya. Silakan lanjut Pak. Barangkali mau dipoto. Udah. Oh udah. Nah di sini masuk aja nggak apa-apa. Yang itu dinamakan Tunggu Manunggal. Ini melambangkan keesaan Allah, Tuhan yang Maha Satu. Nah, Tunggu Manunggal ini dibuat dari batu karang atau batu wadasan. Ini simbol atau lambangnya iman Islam kita kepada Allah seperti kayak batu karang. Artinya itu kokoh dan kuat. Batu ini ya Pak? Iya. Tugu Manunggal. Tunggu Manunggal. Tugu Manunggal. Oh, Tugu Manunggal. Iya. Nah, itu yang di atas dinamakan Sutagara Wadasan. Mana Pak? Ini. Yang di atas. Oh, yang ini. Ya, Sutagara Wadasan. Nah, di bawah ini motifnya batik Megamendung. Batik-batik keraton yang terkenal itu. Iya.
Nah, yang sebelah sana itu dinamakan Pendopo Sri Manganti. Sri Manganti. Raja atau Sultan Manganti itu menanti atau menunggu. Jadi tamu-tamu kalau mau bertemu dengan raja atau sultannya artinya menunggu di sini. Oh Ya, gitu. tempat ruang tunggu. Ini dinamakan Pendopo Lunjuk. Lunjuk itu artinya tempat petunjuk, tempat informasi. Oh, tempat informasi. Iya. Bangsa Keraton itu istananya berdiri tahun 1529. Dulu ini tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Tempat Jadi tinggalnya dinamakan Sunan Gunung Dinem Jati. Pangrawit. Dinem itu artinya tempat atau ruangan. Pangrawit itu artinya kecil. Jadi dulu tugasnya Pangeran Pati atau Wakil Sultan itu di depan sini untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Nah, kita foto di sini ya sambil duduk. Nanti background belakangnya kelihatan. Kalau warna biru itu menggambarkan pemandangan yang ada di Belanda. Kedua, warna yang coklat itu Bible menggambarkan kisah para nabi. Ini hadiah dari Belanda tahun 1745. Nah, ini ada Nabi Yusuf yang ditarik bajunya oleh Siti Juleha. Oh ini. Iya. Kalau yang biru melambangkan apa Pak? Menggambarkan pemandangan yang ada di Belanda semua. Nah, ini Nabi Isa waktu pencucian kakinya. Nabi Isa waktu pencucian kaki. Nah, itu Nabi Nuh yang ada perahunya. Nabi Nuh. Iya. Nah, ini Sultan Sepuh yang 14. Ya. Tapi sudah mangkat. Namanya Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Oh, Ini iya. dengan istrinya. Oh ya, berapa tahun yang lalu itu ya? Tahun kemarin apa? Iya, ya kurang lebih tahun 2020. Mangkatnya itu ya sekarang hampir kurang lebih 3 tahun. Nah, penggantinya itu anaknya dari Sultan Sepuh yang 14 yang bernama Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidi. Ini kita lihat dari dalamnya dari sini. Nah, di atas itu yang banyak lampunya warna-warna itu dinamakan Ranjang Kencana dan Singgasananya. Masya Allah. Itu dinamakan Bangsal Agung Panembahan. Ulangi Pak. Yang ada lampunya itu dinamakan Ranjang Kencana dan Singgasananya. Oh. Dinamakan Bangsal Agung Panembahan. Di sini bukannya nggak boleh masuk, tapi masih difungsikan. Oh gitu. Pertama untuk upacara di bulan Muludan keluarnya Panjang Jima. Kalau Jogja namanya Sekatenan. Kedua acara open house Hari Raya Idul Fitri hari yang keduanya. Ketiganya tamu-tamu kenegaraan seperti Presiden, Menteri, Gubernur. Nanti ruang rapatnya di sini dengan Sultan atau Rajanya. Kamu barangkali mau lihat digendong ke atas. Bagus banget ya. Iya. 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 Nah, ini sisilah Sunan Gunung Jati. Kalau garis dari ibunya, ini dari Maharaja Galuh Pakuan itu Deret Samis Galuh Pakuan, Kerajaan Pajajaran, tapi dari dinasinya ke Prabu Siliwangi. Tapi ada hubungannya dengan garis ayahnya. Kalau garis dari ayahnya masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari dinasinya ke Syarif Abdullah. Makanya Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah itu masih keturunan dari Arab atau dari Mesir. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi Prabu Siliwangi ini mempunyai anak yang bernama Nimas Rasantang, menikah dengan Raja Mesir yang bernama Syarif Abdullah, dan dia mempunyai anak yang bernama Syarif Abdullah Sunan Gunung Jati tahun 1499. Nah, setelah Sunan Gunung Jati, kemudian penambahan-penambahannya, raja-rajanya sampai Sultan Sepuh yang sekarang, yang ke-15. Nah, yang ke-14 ini sudah mangkat yang tadi saya ceritakan. Nah, Sultan yang sekarang ini namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidi, diangkat tahun 2020. Nah, ini waktu pecahnya di sini. Ini waktu penembahan Ratu Pakuwati kedua tahun 1597 dijajah oleh bangsa Belanda, terpecah menjadi 2 keraton, keraton kesepuhan dengan keraton Kanoman. Kesepuhan itu yang sesepuh, yang ketua atau kakaknya, kalau Kanoman itu yang muda atau adiknya. Sama seperti di Mataram, Amangkurat yang keempat dijajah oleh bangsa Belanda, terpecah menjadi Jogja dengan Solo. Nah, Jogja dengan Solo pecah lagi menjadi Surakarta. Kalau di sini kesepuhan Kanoman ada lagi Kecerbonan dengan Keprabonan. Nah, kita ke sini ke tempat tinggalnya Sultan atau rajanya.
Buk itu artinya batu bata yang berbentuk lengkung. Nah, di atas itu ada keramik dari Cina. Nah, Sunan Gunung Jati ada salah satu istrinya dari Cina atau dari Tiongkok. Namanya Putri Ong Tin. Ong Tin. Dan dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Pangeran Arya Kemuning. Arya Kemuning. Makanya dengan Kuningan itu masih ada hubungannya. Bacem itu artinya direndam. Bacem. Jadi pintu ini sebelum dibuat itu kayu-kayunya nanti masukkan ke dalam kolam, direndam di lumpur, kemudian dikasih ramuan. Alhamdulillah. Kayu ini Pak? Iya betul. Sampai sekarang ini nggak pupus, nggak kropos, nggak berayap dan nggak berlumpur. Awet ya Pak? Iya, ini dari kayu jati. Ketiganya tempat tinggal putra putri keluarganya Pak Sultan yang belum menikah, tapi sekarang sudah menikah. Nah ini Kaputran, artinya tempat tinggalnya putra-putra famili keluarganya Pak Sultan. Yang mana yang ini? Ini, putra atau laki-laki itu dinamakan pangeran, sampai sekarang ini masih ditempatin atau masih ditinggalin. Ini dari keluarganya Pak Sultan. Boleh barangkali mau tahu atau mau lihat? Banyak tamu-tamu itu yang sesonoan atau silaturahmi. Ini tempat apa Pak? Tempat keluarganya Pak Sultan. keluarganya Sultan. Iya. Putra-putra. Putra-putranya keluarga Sultan. Banyak penghuni itu silaturahmi sih. Ya, tapi mohon maaf tergantung dari anak.